Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Novita. Senang sekali berjumpa dengan Pak Wahyu. Gimana kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Bu. Terkait pertemuan hari ini sesuai janji kemarin ada sedikit permasalahan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, silakan Pak Wahyu. Ini tentang apa nih ya permasalahannya? Boleh cerita-cerita dulu. Ini terkait proses pembelajaran Bu kelas saya, karena saya lihat siswa di kelas saya itu keaktifannya kurang seperti itu Bu dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Oh, jadi pembelajarannya ini di dalam pembelajaran Pak Wahyu, anak-anak ini kurang aktif begitu ya Pak ya? Betul Bu. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menanyakan dulu tujuan dari percakapan kita hari ini apa dulu Pak? Saya pengennya Bu setelah percakapan ini saya menemukan ide atau mungkin semacam solusi terkait permasalahan-permasalahan yang saya hadapi terkait pembelajaran tersebut Bu. Khususnya bagaimana sih caranya saya agar bisa mendorong aktifan siswa dalam proses belajar gitu. Oke. Jadi untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah Pak Wahyu yang tadi, nggih. Ya betul Bu. Nggih. Sekarang kalau misalnya saya punya nih skor 1 sampai 10. Terus keadaan partisipasinya anak-anak dalam pembelajaran Pak Wahyu itu di skor berapa ya Pak ya? Mungkin untuk saat ini skornya 5 ya Bu. Bahkan mungkin bisa lebih rendah sedikit. Karena bahkan apa ya? Siswa itu gambarannya di kelas saya itu dalam kegiatan belajar itu malas gitu. Bahkan ada yang perhatiannya jauh dari proses belajar, ada yang seperti tidur seperti itu Bu. Saya juga sampai bingung apakah salah saya atau seperti apa gitu. Kayaknya saya ingin mengajak Ibu berdiskusi terkait hal itu. Oke, berarti saat Pak Wahyu mengajar ini mungkin tetap ada Pak ya siswa yang mungkin aktif seperti itu. Ada juga yang melakukan kegiatan lain bahkan sampai tertidur seperti itu, nggih. Betul. Oke, ini nanti setelah Pak Wahyu ketemu solusinya gitu ya. Andai kata kita punya skor 1 sampai 10, kira-kira kalau situasi yang Bapak inginkan itu di skor berapa gitu? Saya pengennya minimal gak jauh-jauh tinggi Bu, minimal 7 saya seperti dengan indikator bahwa siswa itu perhatian terhadap guru ya, pada saat proses pembelajaran, terus dapat menangkap penjelasan guru, terus ketika ditanya juga bisa menyampaikan pendapatnya seperti itu Bu. Berarti lebih responsif gitu Pak ya? Ya, lebih aktif lagi. Baik, selama ini apa sih yang sudah Pak Wahyu lakukan untuk mengusahakan keaktifan anak-anak di dalam pembelajaran ini Pak? Selama ini masih mencoba praktek metode pembelajaran sih, berubah-ubah metode pembelajaran seperti itu. Namun sampai saat ini saya belum ramuan itu belum menemukan resep yang pas seperti itu Bu untuk mengupdatekan siswa itu. Apakah karena faktor jam mengajar saya yang dilaksanakan siang hari itu bisa berpengaruh juga ya Bu ya terhadap proses pembelajaran itu? Mungkin itu jam-jam krisis gitu Pak ya. Nah, iya, karena rata-rata setiap kelas yang saya ajarkan itu berada di kelas jam-jam rawan seperti itu, di jam siang atau gitu. Nah ini yang menarik ini Pak, berarti Bapak sudah mulai ketemu nih, mungkin yang memungkinkan begitu bahwa jam rawan ini, jam krisis ini yang membuat tantangan Pak Wahyu ini belum terselesaikan. Menurut Bapak nih untuk mengatasi jam krisis atau jam rawan ngantuk ini kira-kira Bapak bisa melakukan sesuatu yang seperti apa ya Pak? Yang mungkin belum pernah Bapak coba, tapi ini kayaknya bisa gitu kalau mau dicoba. Kayaknya saya perlu mencoba ini nih Bu, semacam permainan ya di dalam pembelajaran. Mungkin saya perlu metode gamifikasi, mengajak siswa bermain game. Karena kan ada itu Bu yang game belajar sama main game seperti virtual apa itu yang bisa dibuat aplikasi. Oh iya, itu menarik tuh. Kemarin saya pernah melihat teman saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan itu,
di jam yang sama itu juga terlihat aktif tuh, ramai seperti itu kelasnya. Kami dalam tanda kutip mereka berpartisipasi aktif ya Bu, bukan ramai ribut seperti itu. Iya, gini. Jadi fokusnya supaya terkumpul di situ Pak ya. Jadi pembelajarannya lebih aktif, terus dia semuanya tidak ada yang melakukan kegiatan lain-lain kecuali itu tadi bermain di dalam pembelajaran Bapak. Jadi bermain sambil belajar seperti itu nggih? Betul Bu. Sehingga mungkin rasa kantuk yang dia ini bisa hilang ya Bu. Karena kan mungkin tadi dia tidak aktif karena dia merasa ngantuk. Nggih. Dan mungkin juga saya bisa menerapkan pembelajaran dengan beberapa apa namanya ice breaking ya Bu ya. Oke, ice breaking. Ini bisa jadi solusi juga menurut saya untuk membuat siswa itu lebih semangat lah, lebih bergairah dan aktif. Nggih. Jadi selain tadi menggunakan permainan juga Pak Wahyu mungkin bisa memakai atau membuat ice breaking gitu Pak ya. Iya Bu. Untuk melakukan dua hal ini Pak Wahyu kira-kira memerlukan bantuan dari siapa, dukungan dari siapa, atau mungkin berupa apa gitu Pak? Kayaknya saya perlu bantuan rekan saya yang praktek kemarin nih Bu, untuk mengajari saya membuat game terkait pembelajaran saya ya. Gitu. Karena saya masih belum familiar dengan aplikasi tersebut. Dan juga mungkin untuk ice breaking-nya mungkin saya pengennya nanti mengajak siswa ice breaking seperti senam-senam itu kayak anak-anak yang TK itu kan kalau senam-senam itu kan ramai kayaknya. Iya. Biar lebih semangat lah. Luar biasa nih Pak. Ice breaking senam-senam ya. Pas bener ya Pak ya, siang-siang jadi dia melenturkan dulu nih badan-badannya udah capek seharian belajar. Terus diajak main game kan sambil belajar seperti itu juga. Iya betul. Kira kapan nih Pak bisa direalisasikan nih? Kayaknya sesegera mungkin nih Bu. Saya baru kepikiran ide tersebut setelah berbicara dengan Ibu nih, dengan jadi saya pengen sesegera mungkin untuk melaksanakan ide-ide yang saya utarakan tadi ya. Mungkin dalam pembelajaran minggu depan saya coba diskusi dengan teman saya terlebih dahulu untuk mengajari saya membuat game pembelajaran ya dari aplikasi yang sudah dia coba. Oke. Pak Wahyu, seberapa besar keyakinan Pak Wahyu bahwa Pak Wahyu bisa nih melakukan ini sesegera mungkin? Kayaknya 90% yakin Bu. Luar Karena biasa. saya punya teman yang sudah pernah melaksanakan itu, jadi kayaknya dan orang juga kolaboratif tuh. Nggih. Sangat mendukung proses dan pelaksanaan ini. Nggih, luar biasa. Semangat terus Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu, kita sudah ada di penghujung pembicaraan nih. Karena waktu kita yang terbatas, boleh saya minta tolong disimpulkan kesimpulannya seperti apa nih dari percakapan kita hari ini, dan mungkin insight apa nih, siapa tahu Bapak Wahyu dapat insight baru nih dari percakapan kita yang dalam waktu singkat ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, berkat bimbingan Ibu akhirnya saya terpikir untuk melakukan pembelajaran yang berbasis game dan menggunakan ice breaking sebagai pembangkit motivasi siswa ya dalam proses pembelajaran. Dan yang sebelumnya hari ini tidak terpikirkan oleh saya, tapi berkat bantuan Ibu akhirnya saya bisa terpikir untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kayaknya siswa yang tidak aktif ini perlu ada rangsangan dari luar seperti itu agar siswa tersebut menjadi lebih aktif. Ini motivasinya secara eksternal ya Pak Wahyu ya. Betul Bu. Ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih atas percakapan hari ini. Mohon maaf sekali ini waktu yang membatasi karena saya juga terima kasih banyak Bu ya. Kegiatan lain. Yang sehat selalu Pak Wahyu. Nanti kita cerita-cerita lagi setelah Pak Wahyu mencoba tadi metode game sama ice breaking ya Pak ya. Oke. Gitu dulu Pak Wahyu ya untuk yang hari ini percakapan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.